Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raya Sandra dari program studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Negeri Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan mau presentasikan laporan proyek akhir UAS untuk mata kuliah basis data. Studi kasus yang saya angkat adalah perancangan sistem billing dan operasional warnet yang saya beri nama Warnet Hub. Pada latar belakang, sistem Warnet Hub ini dirancang untuk meniru alur kerja warnet pada umumnya. Dalam sistem ini, ada pelanggan yang menyewa unit komputer untuk sesi bermain tertentu, di mana sesi tersebut ditangani dan diawasi oleh operator yang sedang bertugas. Selain itu, pelanggan juga dapat memesan barang tambahan seperti makanan atau minuman yang akan langsung tercatat sebagai bagian dari transaksi sesi bermain tersebut. Sini saya menampilkan tabel IRD yang ada pada sistem database Warnet website. Sini saya ada tabel pelanggan, yaitu untuk akun individu yang menyewa komputer dan melakukan transaksi di warnet. Ada komputer untuk unit PC billing yang disewakan kepada pelanggan. Ada operator, tugas warnet yang mencatat dan mengawasi jalannya sesi bermain. Yang keempat, ada sesi bermain, adalah catatan transaksi penyewaan komputer oleh pelanggan pada periode waktu tertentu. Yang terakhir, ada barang untuk produk tambahan yang dijual kepada pelanggan, seperti makanan, minuman, dan lainnya. Nah, di sini bagian B dan C untuk atribut dan primary key setiap entitas. Pada kolom pelanggan terdapat ID pelanggan yang merupakan primary key pada tabel pelanggan. Kedua, ada nama pelanggan, nomor HP, alamat, dan tanggal daftar. Pada entitas komputer, terdapat ID komputer untuk primary key-nya, dan nomor billing, spesifikasi, tarif per jam, status. Yang ketiga, ada operator. Terdapat ID operator untuk primary key-nya, dan nama operator, username, password, dan shift. Keempat, ada sesi bermain. Ada ID sesi untuk primary key. Ada waktu mulai, waktu selesai, biaya sewa. Yang terakhir, ada barang. Ada ID barang terdapat primary key, nama barang, kategori, harga, stok. Dan ada bagian D dan E, relationship antara entitas dan atributnya. Menyewa, relasi menyewa. Entitas terlibat dari menyewa adalah pelanggan dan sesi bermain. Atribut relasi tidak ada. Yang kedua, yaitu menggunakan. Entitas terlibat itu adalah komputer dan sesi bermain. Atribut relasinya tidak ada. Mengawasi, operator, entitas yang terlibat adalah operator dan sesi bermain. Atribut relasi tidak ada. Memesan, sesi bermain dan barang. Jumlah atribut relasinya ada, yaitu jumlah harga saat transaksi, yaitu harga barang pada saat transaksi terjadi dan menjadi subtotal. Ada bagian F, Cardinality, yaitu dan pada bagian F, cardinality ratio, dan G, participation constraint. Terdapat relasi cardinality ratio dan participation constraint. Yang pertama, pelanggan menyewa dan sesi bermain. Itu one to many. Pelanggan partial, sesi bermain total. Setiap sesi wajib memiliki satu pelanggan. Yang kedua, komputer menggunakan dan sesi bermain. Itu juga one to many. Komputer parsial, sesi bermain itu total. Yang setiap sesi wajib menggunakan satu komputer. Operator mengawasi dan sesi bermain. Itu juga one to many. Operator parsial, sesi bermain itu total. Setiap sesi wajib dicatat satu operator. Yang terakhir, sesi bermain, memesan barang. Itu many to many.
Sesi bermain parsial boleh tidak memesan barang apapun, dan barang parsial boleh belum pernah terjual. Di sini terdapat contoh gambar tabel diagram IRD-nya dengan notasi SEN, yaitu pelanggan ke menyewa, lalu sesi bermain, dan bisa memesan lalu ke barang. Yang kedua, komputer menggunakan masuk ke sesi bermain, memesan, lalu bisa memesan lalu memesan barang. Yang terakhir, operator mengawasi ke sesi bermain, bisa untuk memesan barang. Keterangan garis tebal pada penghubung entitas relasi menandakan participation constraint total, wajib berpartisipasi, sedangkan garis tipis menandakan participation constraint partial optional, jadi bisa dipakai bisa tidak. Kedua, ada transformasi IRD ke basis data relasional. Tiap entitas kuat menjadi sebuah tabel dengan atributnya menjadi kolom dan primary key. Entitas menjadi primary key tabel berlaku untuk pelanggan komputer, operator, dan barang. Relasi derajat one to many tanpa atribut. Menyewa menggunakan mengawasi. Diimplementasikan dengan menambahkan foreign key pada tabel di sisi N atau many, yaitu sesi bermain, merujuk ke primary key tabel di sisi 1. Relasi many to many dengan atribut memesan ditransformasikan menjadi tabel baru terdiri yaitu detail pesanan berisi foreign key ke kedua entitas, berserta atribut relasi jumlah harga transaksi dan subtotal. Hasil transformasi menghasilkan 6 tabel fisik: pelanggan, komputer, operator, sesi bermain, barang, dan detail pesan, di mana sesi bermain sekaligus dimodelkan sebagai entitas lemah atau weak entity karena keberadaannya bergantung penuh pada pelanggan, komputer, dan operator. Di sini adalah contohnya. Terdapat entitas atau IRD-nya pelanggan, yaitu menjadi tabel pelanggan dengan primary key pelanggan, ID pelanggan. Terdapat pada contoh berikut ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini implementasi database query MySQL. Di sini saya membuat create database DB Warnet menggunakan charset anti F8MB college. Ya, seperti inilah. Lalu saya use data DB Warnet, saya create table pelanggan berupa ID pelanggan, integer atau auto increment primary key, nama pelanggan sebagai varchar 100, not null, nomor HP varchar 15, not null, unique, alamat varchar, dan tanggal daftar date not null, default current date. Sebagai contohnya, saya DSP pelanggan sebagai berikut. Yaitu, kemudian saya create table komputer yang berisikan ID komputer, nomor billing, spesifikasi, tarif per jam, dan status. Yang ketiga, saya membuat tabel operator. Di sini, saya pada tabel operator berisikan ID operator, nama operator, username operator, passwordnya, dan shiftnya. Keempat, ada tabel barang yang berisikan ID barang, nama barang, kategori, harga, dan stok. Dan tabel sesi bermain. Di sini ada ID sesi, ID pelanggan, ID komputer, ID operator, waktu mulai, waktu selesai, biaya sewa. Dan ada tabel detail pesanan. Di sini terdapat ID detail, ID sesi, ID barang, jumlah, harga saat transaksi, dan subtotal. Nah, seluruh perintah DDL di atas telah dijalankan langsung pada server MySQL saya. Bukan sekedar dirancang di atas kertas, dan berhasil membentuk 6 tabel fisik pada basis data DB Warnet tanpa error, sebagaimana ditunjukkan pada hasil pada gambar berikut. Pada titik data contoh dan simulasi transaksi,
saya memasukkan isi pada tabel pelanggan, komputer, operator, barang, dan sesi bermain, serta detail pesanan. Hasil eksekusinya sebagai berikut. Di sini dari pelanggan saya menambahkan pada nomor 1 yaitu Budi Santoso dengan nomor HP tertera pada gambar dengan alamat Jalan Merdeka nomor 12 Pontianak, tanggal daftar 2026, bulan Januari tanggal 5. Kemudian saya ada masukkan isi dari tabel komputer. Terdapat ID komputer yang nomor 1 PC1 dengan spesifikasi Intel i5 dengan RAM 8GB, GTX 1650 dengan tarif per jamnya 5.000 dengan status digunakan, yaitu isi pada tabel barang yang ID barang nomor 2 yaitu nasi goreng kategori makanan dengan harga 15.000 dengan stok 15. Nah, pada tabel sesi bermain, pada ID sesi 3, ID pelanggannya nomor 4 dan ID komputernya nomor 2, ID operatornya 2, dan waktu mulai yaitu pada jam 2 sore, waktu selesai yaitu pada jam 4 sore dengan total biaya sewa 10.000. Tabel detail pesanan saya mensimulasikan pesanan nomor 1 dan sesi 1 ID barang 1 dengan jumlah 1 dan harga transaksi 8.000 dengan total 8.000. Di sini pembuktian partial participation dengan left join. Nah, pada ini saya menggabungkan select P yaitu pelanggan dengan ID pelanggan dan nama pelanggan untuk menggabungkan dan menampilkan hanya ID pelanggan dan nama pelanggan. Nah, yang kedua pada select join yang left juga, yaitu pada komputer saya masukkan ID komputer dan nomor billing serta status komputer tersebut, yaitu pada komputer 4 nomor billing 4, statusnya maintenance. Dan yang seterusnya pada ID barang, saya masukkan ID barang, nama barang untuk menampilkan ID barang dan nama barang. Dan yang terakhir pada left join, saya memasukkan sesi bermain yaitu ID sesi, nama pelanggan, dan menampilkan ID sesi 4 dan nama pelanggan pada sesi 4 yaitu Rian Pratama. Nah, ini adalah query aplikatif rincian sesi bermain pelanggan menggunakan 4 join tabel. Di sini saya menggabungkan, saya lihat langsung dari query-nya saja biar terlihat jelas. Sini select P nama pelanggan. Nah, di sini yang saya select di sini untuk menampilkan 4 tabel join dan total biaya sewa, yaitu dengan nama Budi Santoso, PC nomor 1, nama operator Radit, dan waktu mulai jam 9, biaya sewanya 15.000, serta Siti Aminah dengan PC nomor 03, Raditya juga sebagai nama operatornya dengan biaya sewa 24.000. Nah, kemudian total belanja per sesi itu di sini. Saya menggunakan select ID sesi nama pelanggan dan langsung mensubtotalkan biaya per sesi tersebut dengan ID sesi 1 Budi Santoso dengan total belanja dan barang itu 18.000 dan Siti Amisyah 15.000. Itu hanya belanja barang, tidak dengan billingnya.
Lalu pada laporan barang terlaris, saya gunakan adalah dengan barang, nama barang, lalu di sum, S total terjual, dan sum subtotal S total pendapatan from detail pesanan. Nah, lalu ID barang, group by nama barang, order by total terjual. Jadi, terdapat nama barang dan total terjual terbanyak, serta total pendapatan yang dihasilkan dari barang tersebut. Dan yang keempat, total pendapatan warnet sewa, komputer, dan penjualan barang. Sini, saya menggunakan select in if null sum, lalu total biaya sewa dari 0 from sesi bermain as total sewa. Jadi ngambil data dari sesi bermain dijadikan total sewa. Lalu select if null sum total 0 from detail pesanan sebagai total barang. Itu, dan terakhir select lagi biaya sewa from sesi bermain ditambah select from detail pesanan sebagai total pendapatan, yaitu menghitung total sewa dan hitung semua total sewa dan total barang, mendapatkan sebuah tabel total pendapatan. Lalu kesimpulannya, pada studi kasus sistem billing dan operasional warnet berhasil dimodelkan ke dalam 5 himpunan entitas: pelanggan, komputer, operator, sesi bermain, dan barang, yang saling berelasi, termaksud salah satu relasi many to many, yaitu pada tabel memesan yang membawa atribut turunan jumlah, harga saat transaksi, dan subtotal. Yang kedua, proses transformasi IRD ke model relasional menghasilkan 6 tabel fisik relasi many to many yang membawa atribut tidak dapat dipresentasikan hanya dengan foreign key pada tabel satu sisi, melainkan harus menjadi tabel tersendiri, yaitu detail pesanan, yang sekaligus berperan sebagai rincian barang yang dipesan pelanggan dalam satu sesi bermain. Verifikasi normalisasi menunjukkan tabel telah memenuhi bentuk norma ketiga, yaitu 3NF. Tidak ditemukan partial dependency maupun transitive dependency, sehingga skema basis data bebas dari anomali insert, update, dan delete. Kemudian implementasi skema dalam MySQL atau MariaDB telah diuji langsung ke server basis data sesungguhnya, bukan hanya rancangan di kertas. Seluruh skenario pengujian constraint unique foreign key on delete restrict on delete cache berhasil menunjukkan perilaku yang sesuai dengan rancangan, membuktikan integritas referensial basis data berfungsi dengan baik. Yang kelima, secara keseluruhan tahapan perancangan basis data yang sistematis, mulai dari pemodelan konseptual atau IRD, transformasi ke model relasional, normalisasi, hingga implementasi fisik dan pengujian, sangat menentukan kualitas, konsistensi, dan skemabilitas sistem yang dibangun, khususnya untuk kasus pada pola transaksi campuran yang terdapat pada sewa waktu ditambah penjualan barang seperti sistem billing internet. Dan untuk yang terakhir, kedepannya sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan trigger pengurangan stok barang otomatis, tabel pembayaran terpisah untuk mencatat metode pembayaran, serta laporan pendapatan harian sebagai nilai tambahan untuk pengembangan basis data yang lebih kompleks. Oke, sekian dari saya, Uraya Sandra, dengan NIM 32025161100
jurusan D3 Teknik Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.